Eh, pernah gak sih kalian ada di situasi kayak misalkan lagi presentasi project nih di kantor, nge-MC, dan di saat kalian ngomong tapi kayak gak ada yang dengerin? Pastinya kerjanya di kantor gak bakal maksimal kan kalau kayak gini. Atau lagi ngomong sama teman kantor, tapi baru-baru dilihat kamu sibuk ngomong, dia sibuk main HP sendiri. Yah, makin gak produktif deh kita sama urusan-urusan kita. Jangan sampai dong ya. Oh iya, kenalin, aku Andini. And today, I'm your crew partner. Abis nonton video ini, dipastiin kamu udah bisa lah ya langsung nerapin cara komunikasi yang oke. Belajar menjadi pendengar yang baik dan pastinya produktif tanpa drama-drama di tempat bekerja. Eits! Sebelum kita lanjut, mulai dulu dengan like dan subscribe di bawah sini buat dapetin berbagai tips and trik dari berbagai materi aplikatif lainnya. So, siap buat upgrade skill komunikasi kamu lewat 8 tips di bawah ini. Let's dive in and be ready untuk jadi komunikator keren versi kamu sekarang. Yang pertama, I statement. Nah, pernah dengar gak sih tentang I statement? Daripada nih, kamu harus bilang, kenapa sih kamu telat mulu? Mending kita ganti deh. Jadi, saya ngerasa rapat ini kurang efisien ya kalau ada yang telat. Lihat kan, kamu bisa loh nyampein perasaan kamu tanpa menyalahkan orang lain. Dan ingat, komunikasi yang baik itu berarti hubungan yang baik. Dan itu jelas pastinya bikin perasaan mental kamu lebih stabil tanpa harus merasa kesel sama orang lain. Yang kedua nih, berani bilang tidak. Seseorang dengan percaya diri bilang enggak di dalam rapat itu tuh sebetulnya susah banget. Tips ini sering banget dianggap susah untuk dilakukan. Ini bukan soal menjadi kasar, tapi tentang melindungi waktu dan energi kamu. Karena setiap kamu bilang iya untuk sesuatu yang bukan prioritas kamu, sebetulnya kamu lagi bilang enggak untuk hal-hal yang lebih penting di hidup kamu. Triknya, bilang tidak dengan cara asertif tapi tetap sopan. Misalnya, kamu bisa bilang, saya mau bantu sih, tapi saya lagi punya deadline nih yang harus saya selesaiin lebih dulu. Jadi, di sini kamu menolak dengan memberikan alasan yang jelas dan tetap profesional. Dengan belajar bilang enggak, kamu enggak hanya menjaga produktivitas kamu, tapi juga kesejahteraan mental kamu di kantor. Karena ya guys, burnout itu nyata guys. Yang ketiga, kontrol emosinya. Berikutnya, kontrol emosinya ya teman-teman. Kalau kamu ngerasa mulai marah, pause dulu. Tarik napas dalam-dalam, karena emosi bisa banget merusak percakapan produktif kamu lebih cepat dari yang kamu kira. Tetap tenang, tetap mindful, dan fokus dengan tujuan pembicaraanmu. Dan percayalah, kamu bakal jauh lebih baik dalam mendengarkan pastinya. Yang keempat, proses refleksi. Ini pro tips selanjutnya ya, selalu coba deh refleksiin setiap percakapan penting yang kamu lakukan. Gimana tadi? Bisa nggak ya sebetulnya kamu mendengarkan dengan baik? Betul nggak ya apa yang kamu katakan itu bisa ditangkap oleh orang lain? Refleksi itu bikin kamu bisa belajar dari interaksi yang baik agar selanjutnya kamu bisa membangun hubungan yang lebih oke. Lalu yang kelima, bahasa tubuh. Non-verbal speaks louder than your verbal words. Entah itu kontak mata, postur yang terbuka, semuanya itu penting. Dan kalau kamu benar-benar memperhatikan, kamu tuh juga bisa dengerin bahasa tubuh orang lain. Kamu bakal menangkap hal-hal yang mungkin terlewat kalau misalkan kita cuma fokus sama kata-kata aja. Seperti contohnya, kamu duduk tegap, kamu terbuka, atau kamu nengok kanan kiri. Semua bisa kelihatan loh maksud di dalamnya. Lalu selanjutnya, percaya diri. Bicara dengan percaya diri dan dengarkan juga dengan percaya diri. Terima feedback dengan terbuka dan jangan takut buat nanya. Ketika kamu percaya diri, orang bakal ngedengerin kamu. Dan ketika kamu mendengarkan, orang juga bakal lebih percaya sama kamu. Yang ketujuh, feedbacknya. Ini pasti nggak kalah penting. Yuk bahas soal feedback. Kamu pasti pernah dengar metode sandwich kan? Atau belum pernah? Nah, kita mulai belajar deh. Ini adalah metode feedback dengan cara mulai memfeedback dengan sesuatu yang positif. Kasih feedback yang konstruktif dan tutup lagi dengan hal baik. Ini bisa bikin feedback terasa lebih suportif, membangun, dan bukan kritikan yang bikin orang makin down. Contohnya, terima kasih banyak ya untuk presentasinya hari ini. Tapi rasanya ada banyak ya yang bisa kita maksimalkan. Dan yang paling penting setelah kasih feedback, dengerin juga respon mereka.
Di situ letak keajaibannya. Ketika orang merasa didengarkan, mereka lebih terbuka buat berubah. Dan ini ngebantu semua orang merasa adil loh di tempat kerja. Lalu yang terakhir nih, role playing. Pastinya ini tuh seperti last but not least, let's practice. Role playing, kedengerannya aneh ya? Tapi trust me, ini ampuh banget. Role playing itu ngebantu kamu buat ngadepin skenario nyata, kayak ngomong sama bos, ngadepin klien yang sulit, atau bahkan ngobrol sama rekan kerja. Triknya gimana nih? Dengerin deh bahasa tubuhnya, nada bicaranya, dan kata-katanya. Reaksi itu bakal bikin perbedaan besar banget. Nah, latihannya adalah dengan coba deh mulai ngobrol sendiri di kaca. Itu juga bisa. Atau ajak temen kamu nih, coba ngobrol, dengerin bahasa tubuhnya, dan perbanyak terus intensitasnya. Dengan latihan, kamu bisa loh menghadapi persiapan situasi asli nanti karena kamu sudah latihan. Skill komunikasi meningkat tajam, produktivitas oke banget, stres juga menurun, mantap bukan? Jadi ingat ya kalau kata Pak Jacob Oyong, dalam setiap komunikasi mendengarkan adalah separuh dari pekerjaan. Tanpa mendengarkan, tidak ada pemahaman. Sesederhana itu. Ketika kamu mendengarkan orang lain dengan baik, secara otomatis kamu juga lagi upgrade cara kamu berkomunikasi. Dan percayalah, semua bakal berjalan lebih baik. Kamu tetap bisa ngejaga kesehatan mentalmu dengan baik. Dan pastinya naikin produktivitas kamu di kantor. Cukup sampai di sini. Kalau kamu punya ide, apalagi ya yang kita bahas tentang self-development, kesehatan mental, atau produktivitas di kantor, langsung aja komen-komen di bawah. Jangan lupa kasih like dan subscribe buat tips-tips komunikasi keren lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!